Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi memanfaatkan Google Site untuk portofolio hasil belajar. Nah, bagaimana cara langkah kita untuk memanfaatkan? Yang pertama, kita ke akun Belajar ID, terus kemudian ke titik 9 ini kita klik, kita pilih Google Drive. Selanjutnya, kita akan membuat file yang berupa Google Site. Akan saya tempatkan di folder ini, maka saya taruh di sini ya. Tahun pelajaran. Saya sudah memilih foldernya. Sekarang saya akan membuat websitenya. Klik baru. Kemudian kita pilih lainnya. Pilih Google Site. Baik, ini situs sudah terbuka. Website kita sudah siap untuk kita kelola. Pertama, kita beri judul website kita dulu, misalnya kamu, atau kita beri nama ya, Ani, atau kita beri portofolio di sini. Halaman pertama kita beri judul profil. Kita klik di ubah gambar. Kita pilih saja gambar yang tersedia di sini. Ada berbagai gambar. Saya sekarang mau memilih yang berwarna biru ini, kemudian saya klik pilih. Nah, tampilan dari halaman pertama ini sudah berganti warnanya untuk temanya. Selanjutnya, kita akan membuat halaman baru. Baik, selanjutnya kita akan menambahkan beberapa informasi di profil. Misalnya untuk di profil ini kita perlu menambahkan gambar. Maka bisa kita klik di gambar, atau kita tambahkan teks, maka kita klik di kotak teks. Coba kita lakukan. Nah, misalnya ini kita memberi keterangan bahwa ini adalah portofolio hasil bahasa kelas hobi Nah, silakan diisi sesuai dengan apa yang bisa kamu tambahkan, berbagai identitas terkait dengan profil yang ingin diisikan. Nah, jika pengen menambahkan lagi, di bawah sini akan banyak sekali pilihan. Silakan boleh diklik saja untuk menambahkan informasi kepada orang lain terkait dengan portofolio yang kamu susun. Nah, sekarang kita coba untuk menambahkan halaman baru. Di sini ada sisipkan halaman. Nah, disisipkan halaman ini tadi yang ini halaman pertama profil, namanya halaman muka ini ya. Tapi ini bisa kita ganti biar munculnya menjadi halaman profil. Maka kita klik sini 2 kali. Nah, kemudian kita ganti profil
Bila mengalami kendala seperti ini, video tidak bisa tampil, tidak usah khawatir, kita hapus saja. Terus kemudian kita ambil lagi bagian sini, dipilih lagi satu lagi. Terus kemudian kita upload cara videonya dengan cara yang berbeda. Kita tetap klik di sini, tambahkan, terus kemudian kita klik YouTube. Hanya saja nanti yang dilampirkan itu linknya. Misalnya videonya kita buka dulu, terus kemudian kita, ini misalnya saya sudah milih video, terus saya copy linknya di sini, copy, kemudian kita pastekan di sini. Apakah ini bisa berhasil? Kita coba. Nah, ini kan berarti apa yang kita ambil sudah jelas mana. Nah, maka kita klik. Misalnya kan ini laporan yang sudah kamu buat berupa video di YouTube kamu. Klik, kita unggah. Apakah ini bisa berhasil? Nah, ini bisa. Nah, dengan cara seperti itu bisa untuk mengantisipasi jika kita akan menambahkan video di halaman portofolio. Nah, di sebelah sini bisa tambahkan segala sesuatu terkait dengan penjelasan kaitannya sama kegiatan di video tersebut. Nah, itu adalah cara kita untuk menambahkan video di dalam portofolio. Untuk menambahkan halaman lagi, silakan aja tinggal klik halaman, terus kemudian kamu klik tambahkan, klik saja, terus kemudian halaman berikutnya mungkin tentang teks persuasif. Nah, ya, ini seperti ini udah teks pidato persuasif, udah muncul halamannya. Tinggal nanti disesuaikan untuk mau diubah apa, mau diubah untuk gambarnya, mau diubah apa, silahkan nanti disesuaikan seperti tadi. Nah, jika ada profil yang kemudian ini kita urutannya tidak sesuai seperti ini, misalnya kita mau teks laporan percobaan mau di atas, profil di bawah, yang teks pidato di bawah, maka kita bisa memindahkan dengan cara digeser saja. Coba ya, kita lakukan dengan cara geser. Nah, ini sudah bergeser seperti ini, urutannya sudah jadi lebih jelas. Nah, silakan nanti satu persatu semua kegiatan pembelajaran dari awal tahun hingga akhir tahun kamu sajikan di halaman-halaman yang berbeda. Ini kita sudah membuat 3 halaman ya. Nah, tetapi jika kita mau membuat sekitar 12 halaman karena pembelajaran kita selama setahun itu ada 13 kompetensi teks yang akan kita pelajari, maka itu menjadi sangat panjang nanti berjejer ke sini. Ada cara lain yang bisa kita gunakan untuk profil navigasi kita untuk masuk ke halaman-halaman yang kita perlukan. Nah, kita lihat di sini, tadi kita sudah menambahkan gambar, tapi kita masih bisa menyisipkan hal lain. Misalnya kita mau menambahkan kalimat kata lain ya. Kita coba sisipkan di sini, klik sisipkan. Nah, kita taruh di sini dulu ya posisinya. Posisi kita nih ada di sini. Terus kemudian kita sisipkan, klik sisipkan. Kita pilih yang banyak. Nih, kita pilih barisan yang cukup banyak misalnya ini. Tetapi kok masih di bawah ya. Nah, bisa kita pindahkan. Kita geser saja. Ini tarik ke atas. Nah, nanti akan bergeser. Nah, nih, karena kita akan menggunakan kata-kata, kita klik saja untuk hal yang tidak perlu. Misalnya ini kan untuk mengupload hal lain ya. Ini yang tidak perlu, kita klik begini, kita hapus. Nah, ini juga kita klik di sini, kotak atasnya kita hapus. Kotaknya aja atas ya. Oke, siap. Ini seperti ini. Jangan semua dihapus, tapi diklik kotak atasnya aja. Nah, sehingga tinggal menyisakan teks. Nah, teksnya ini kemudian kita tulis. Teks pertama kita kan laporan percobaan. Nah, kemudian
agar ini bisa menjadi navigasi yang cepat untuk mengakses, kita blok. Selanjutnya di bagian sini ada sisipkan link. Nah, kita klik sisipkan link, maka yang muncul adalah halaman-halaman yang sudah kita sediakan tadi. Misalnya ini tadi laporan percobaan, maka kita klik di sisipkan link halaman laporan percobaan. Setelah itu kita klik terapkan. Nah, mari kita cek sebenarnya bagaimana tampilannya nanti ketika itu diakses. Kita cek menggunakan pratinjau. Nah, laporan percobaan sudah muncul di sini ya. Coba kita klik. Nah, ini langsung menuju ke halaman laporan teks percobaan. Nah, maka seperti inilah cara membuat navigasi yang tidak di bagian atas tapi navigasinya di bawah. Kita hapus, kita keluar dari pratinjau melalui klik tanda silang. Nah, itu cara kita untuk membuat tombol navigasi. Bila kita butuh lebih dari 4 ini ya, kita ini kan bisa memasukkan teks lainnya, bisa teks pidato persuasif atau teks lainnya selanjutnya. Bisa misalnya kurang, maka kita copy aja di sini. Ini kita klik, kita copy, duplikasi bagian. Nah, maka di bawahnya nanti sudah ada kata kotak yang bisa kamu isi. Kalian isi kata-kata yang diperlukan sesuai dengan teks-teks yang diperlukan. Nah, kalau ada contoh yang seperti ini sudah ada linknya kan, tinggal kita hapus saja nih. Nah, ini akan jadi kata-kata biasa tanpa link. Nah, itu terus kemudian ketika kita lihat ke bagian atas ini kan munculnya berarti ada di bagian bawah dan bagian atas. Ini kurang baik. Agar ini tidak muncul bersama-sama seperti ini bisa kita nonaktifkan. Bagaimana caranya? Ini. Lihat ke sisi sebelah sini, kemudian ini ada sisi titik 3, kemudian kita pilih sembunyikan navigasi. Nah, terus ini juga sembunyikan navigasi di sini. Sama, sembunyikan navigasi. Nah, nanti dengan seperti itu berarti untuk kategori ini semua nanti bisa diakses melalui navigasi yang ada di bawah. Bila tadi kita sudah membuat navigasi di sini ya, agar kita bisa kembali setelah navigasi dari halaman yang kita inginkan, terus kemudian kembali ke halaman beranda atau ke bagian awal. Misalnya kita sekarang di halaman teks laporan percobaan ya, terus nanti setelah dari teks laporan percobaan kita akan kembali ke halaman beranda awal, yaitu ke halaman profil. Maka caranya sama dengan yang tadi, ini diblok saja tulisan teks laporan percobaannya, terus kemudian ini kita sisipkan link. Nah, kita klik profil Ani, berarti setiap kali kita ke teks laporan percobaan nanti akan kembali, kalau kita klik kita langsung kembali ke profil. Kita klik terapkan. Nah, ini sudah. Mari kita lihat ya. Kita praktekkan. Kita di sini kita preview. Terus kemudian kita klik di laporan percobaan. Ketika sudah di laporan percobaan, kita sudah selesai di sini, kita akan kembali ke bagian awal. Maka kita klik ini. Maka kita langsung kembali ke bagian awal lagi. Nah, setiap kali ke halaman tertentu kita kembali ke bagian awal untuk bisa mencapai navigasi untuk halaman-halaman yang berikutnya. Jika kita sudah punya navigasi di bagian bawah sini, navigasi cepat di halaman pertama, kita tidak perlu menampilkan banyak tulisan lagi di navigasi atas ini. Maka bagaimana biar atas ini bersih tanpa navigasi dan navigasi semua terpusat melalui navigasi yang ada di bawah, atau pencariannya semuanya melalui di bawah. Maka kita ke sebelah sini ada titik 3, ini kita klik ya, terus kemudian kita sembunyikan navigasi.
Yang ini juga sama, klik titik 3, sembunyikan navigasi. Nah, jika sudah seperti ini, nanti semua orang yang mengakses website kita cukup melakukan navigasi melalui satu titik, yaitu navigasi di bagian bawah. Nah, itu adalah cara cepat untuk bisa memanfaatkan website kita, berapa halaman pun yang kita sediakan. Selanjutnya, kita akan mempublikasikan websitenya. Kita klik publikasikan. Nah, ini tadi judul websitenya adalah Portofolio Ani. Kemudian kita klik kelola. Nah, kalau seperti ini berarti hanya dari kementerian saja yang bisa mengakses. Nah, sekarang kita buat ini aksesnya umum untuk semua orang yang bisa. Nah, kita pilih yang siapa saja memiliki link bisa mengakses, sifatnya publik. Nah, ini siapa saja memiliki link berarti sifatnya sudah publik. Terus kemudian akses mereka hanya sekedar melihat saja. Kemudian kita klik selesai. Pengaturan sudah kita lakukan. Selanjutnya kita klik publikasikan. Nah, ini site ini sudah terpublikasi. Setiap kali ada pembaharuan, kita harus klik publikasikan. Begitu terus berulang agar sesuatu yang baru kita tambahkan pada website kita nanti selalu bisa diakses oleh yang memerlukan website kita. Nah, bagaimana cara kita membaginya kepada orang lain? Nah, ini dia, ada salin site link yang dipublikasikan. Kita klik di sini. Kemudian link inilah yang kita salin, yang kita bagi ke orang-orang, baik melalui WhatsApp ataupun melalui email dan sebagainya. Baik, seperti itulah cara kita memanfaatkan website untuk membuat portofolio hasil belajar. Dan ini juga bukan hanya untuk portofolio hasil belajar loh, untuk teman-teman guru yang sedang melaksanakan kegiatan pendidikan calon guru penggerak, ini juga bisa dimanfaatkan untuk membuat portofolio calon guru penggerak. Hanya disesuaikan saja halaman-halaman yang perlu dimunculkan. Demikian berbagi saya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.